Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Syakirin Al-Ghazali dan teman-temanku sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita jalan yang benar dan terhindar dari jalan sesat serta gelap gulita. Berkat bimbingan beliau, kita sekarang berada pada jalan yang benar dan diridhoinya. Di sini saya akan berceramah tentang ciri-ciri orang munafik yang perlu kita jauhi. Munafik adalah salah satu sifat yang dilarang dalam agama Islam, bahkan terlepas dari narasi keagamaan. Sifat munafik bukanlah sifat yang pantas dimiliki oleh manusia dengan latar belakang kepercayaan apapun. Hal ini karena munafik adalah penyakit hati yang dapat merusak diri dan mencemari pribadi dalam hubungan antar sesama manusia. Kemunafikan merupakan sebuah parasit dalam merobohkan dan menghancurkan pondasi keimanan seseorang, yang dengannya pula kaum muslimin menjadi porak-poranda, serta Allah tetap menyingkap tirai kemunafikan serta menghina dan mencela pelakunya. Dalam menjalani kehidupan, kaum munafik yang selalu berubah karakternya, terutama dalam interaksi sesama manusia, yaitu dalam percakapan dan perbuatannya. Ciri-ciri orang munafik yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah ingkar janji. Orang munafik tentu semua perkataannya sulit sekali dipercaya apalagi ditepati. Orang munafik akan cenderung sulit memegang janji sendiri, terlebih pada semua janji yang telah ia lakukan ke banyak orang. Yang kedua yaitu dusta. Dusta atau bohong adalah tindakan yang juga tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ingkar janji, itulah kenapa ada manusia juga tidak suka dibohongi. Yang ketiga adalah khianat. Khianat adalah lawan dari amanah. Jika amanah adalah melaksanakannya kewajiban yang sudah disanggupi, maka khianat sebaliknya, yaitu berlaku curang dan membatalkan kewajiban. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik. Yang keempat, malas beribadah. Selain berbohong, berdusta, dan berkhianat, orang yang malas beribadah pun termasuk salah satu ciri-ciri orang munafik. Yang kelima, bersumpah palsu. Nah, selanjutnya adalah orang-orang yang selalu mudah mengucapkan demi Allah tanpa memikirkan dosa atau akibat yang akan diterima dari sumpah palsu tersebut. Yang keenam adalah fujur dalam pertikaian. Fujur atau selalu ingin merasa menang sendiri alias tidak menerima kekalahan adalah sikap dari orang-orang yang munafik. Yang ketujuh adalah riya. Sifat sombong yang sangat tercela dan dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah riya. Riya atau sombong adalah perilaku yang sampai saat ini masih ada saja orang yang melakukannya. Mereka cenderung sombong dengan apa yang mereka miliki, sehingga membuat dirinya menjadi orang yang tinggi hati dan jahat. Sifat-sifat orang munafik. Yang pertama, mereka mengaku dan mengikrarkan keimanan layaknya seseorang mukmin, padahal hati mereka tidaklah seperti apa yang mereka ucapkan. Yang kedua, mereka memiliki dua lisan dan dua wajah. Yang ketiga, mereka mencegah dan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, istihza, mempermainkan atau melecehkan ayat-ayat dan Rasulnya. Golongan munafik adalah musuh. Mereka adalah musuh nyata yang sangat membahayakan umat Islam. Oleh sebab itu, keberadaan mereka di tubuh umat ini harus segera diungkap. Identitas mereka harus segera diungkap. Strategi-strategi mereka dalam menghancurkan persatuan umat harus segera dibongkar.
Golongan munafik adalah segolongan manusia yang menampakkan wajah Islam namun menyembunyikan kekafiran. Golongan munafik pada aslinya bukanlah golongan ciri-ciri orang mukmin. Semua pencitraan yang dilakukan oleh orang-orang munafik membawa misi membuat kerusakan, fitnah, mengacaukan serta memperburuk citra dan dalam kaum muslim. Golongan munafik sejatinya sama sekali tidak memiliki keberanian mental untuk menunjukkan wujud asli mereka di hadapan orang mukmin. Mereka juga tidak memiliki kemampuan untuk menunjukkan kemurnian keimanan mereka. Jika mereka bersikukuh mengaku beriman, mereka tidak akan pernah mau terang-terangan jika mereka sebenarnya sangat mengingkari kebenaran. Di antaranya orang munafik adalah dia yang selalu mengaku-ngaku sebagai pembawa kebaikan, padahal sebenarnya mereka itulah golongan yang selalu melakukan aktivitas perusakan di muka bumi ini. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan tiap gagasan-gagasan kebaikan. Golongan munafik adalah manipulator dan ahli konspirasi. Golongan munafik memang mereka dikenal sebagai manusia yang licik dalam membuat siasat. Segala bentuk sifat kekejian, pengecut, busuk dan kotor melekat pada diri mereka. Mereka memasang wajah palsu sesuai dengan situasi dan kondisi yang menguntungkan. Jika mereka sedang berada di tengah kerumunan orang beriman, mereka mengenakan topeng keimanan hingga tampak samar berbeda antara kemunafikan mereka dengan umat beriman. Mereka baru akan membuka topeng wajah ketika berada di tengah kerumunan orang-orang yang kafir dan setan-setan berwujud manusia yang notabene adalah kawan perjuangan mereka. Golongan munafik adalah golongan yang paling hobi berkhianat. Golongan munafik di permukaan telah membuat janji dengan Allah Azza wa Jalla untuk melaksanakan berbagai amal kebaikan, berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah. Namun karena para pengkhianat janji itu hatinya hampa, akalnya kosong, dan setan-setan telah berhasil menjajah diri mereka. Akhirnya dengan begitu mudahnya mereka berkhianat terhadap perjanjian yang telah mereka buat dengan Allah Azza wa Jalla. Golongan orang munafik selalu loyal kepada orang kafir dan benci kepada orang mukmin. Golongan munafik dimanapun mereka berada pasti menganggap kemuliaan, kejayaan, dan kemajuan peradaban itu ada pada orang-orang kafir, sehingga loyalitas mereka mempersembahkan untuk orang-orang kafir tersebut. Sementara rasa benci orang-orang munafik tersebut terhadap orang-orang beriman tak berkurang sedikit pun meskipun mereka berada di tengah-tengah mereka. Mata mereka akan lebih terasa sejuk ketika mendapat informasi tentang kemajuan ekonomi, teknologi, dan peradaban bangsa-bangsa kafir. Akan tetapi, mereka merasa sangat sedih dan kecewa manakala kemajuan-kemajuan tersebut berada di tangan kaum mukmin. Kecintaan orang-orang golongan munafik terhadap orang-orang kafir mereka letakkan jauh di atas dan selalu dijunjung tinggi. Sementara itu, mereka sama sekali tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap orang-orang beriman.